Bapak Ya. gue tolong revisi Lucia. Bapak lu orang Korea? Bapak gue nonton drakor cuy. Oh. Bapak lu nonton konten ini? Enggak. Bapak gua enggak. Kalau pikir-pikir lu tahu nggak ada drakor When Life Give You Tangerine? Tahu-tahu yang itu Udah Ayu nggak usah, itu kan? nggak usah kejauhan, nggak usah. Ngobrolnya nggak natural dong. Nah, kan dari drakor itu gue melihat bahwa daerah Korea mereka tuh Daerah Korea daerah di kayak di Jawa Timur. kan gue nggak tahu ya itu ya mungkin di Iya, Seoulnya gitu juga gue nggak tahu. Cuma kelihatannya kan kayak miskin banget gitu. Di Jeju itu. Iya itu di Jeju. Cuma kan nggak tahu kota lainnya mungkin sama atau enggak itu gue nggak tahu. Cuma karena gue melihat gambarannya miskin banget dan di Indonesia kan juga dulu miskin banget. Itu kalau di compare kan sekarang Korea jauh sangat menjulang gitu. Nggak kejauhan sih kejauhan. Sedangkan kita masih berkembang gitu. Padahal sama-sama miskin gak sih dulunya? Kenapa sih? Iya, dia udah maju karena pendapatan per kapitanya udah sekitar $50.000 ya kayak nggak salah per tahun ini. Gue nggak tahu tapi 50 sampai 60.000 kayak kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itu lah. Di Indonesia tuh masih di berapa? Berapa? 4.000 kan yang kita bahas. Oh beberapa iya. bulan yang lalu begitu. Sejauh dong berarti sekarang Korea udah maju banget. Nah faktanya adalah dulu tahun 1950 Korea sama Indonesia itu pendapatannya itu sama lah, negaranya itu sama, kayak bahkan lebih tinggi Indonesia lah untuk demi apa? pendapatan Wah. nasionalnya, pendapatan per kapitanya juga lebih tinggi Indonesia. Kenapa? Karena di tahun itu Korea kan habis perang saudara nih sama Korea Utara. Dia jadi negara yang habis-habisan lah buat perang gitu. Terus negaranya yang emang nggak sesubur Indonesia dan sumber daya alamnya nggak sebanyak Indonesia, ya mereka tuh bahkan kan banyak kan pegunungan batu gitu lah di Korea. Jadi kan untuk hidup aja susah lah waktu itu gitu. Nah, tapi kenapa sekarang ini udah semaju itu jauh meninggalkan Indonesia? Banget. Nah, itu sebenarnya kita lihat dari berbagai faktor ya, kayak misal kebijakan ekonomi lah paling utama di pemimpin di era Park Chung-hee tahun 1961. Mungkin kebijakan ekonomi yang paling terkenal adalah kayak ini, chaebol kan lu sering dengar kan kalau Orang kaya. chaebol di Korea gitu. Nah, itu tuh dia ngumpulin lah itu si chaebol itu untuk membangun ekonomi Korea Selatan gitu, kayak dari Hyundai, Samsung, LG, Hyundai. Ya itu dari sistem chaebol itu dia membuat pemotongan pajak, tarif pajaknya lebih murah, dan dia mensupport industri-industri itulah. Dan selain itu juga dia lebih nekanin industri-industri yang strategis kayak perkapalan, mesin, semikonduktor gitu-gitu yang berdampak dengan sistem industrial itu tadi. Jadi waktu awal-awal kan karena dia ngelihat negaranya sumber daya alam nggak ada nih, bertani juga agak susah. Ya makanya dia berubah jadi industrial itu tadi, negara yang ya banyak industri yang bakalan dibikin dan masuk. Nah makanya tadi ada si cebol-cebol itu yang akan membuat industri-industri ini berkembang lah gitu. Terus selain itu ada urgency juga nih karena dia punya musuh nih, Korea Utara nih. Nah makanya gimana caranya maju untuk bisa ngalahin atau supaya bisa setidaknya bertahan lah gitu. Dan ketiganya itu juga karena Korea Selatan itu kan dibantu banget nih sama Amerika. Ada episode gue nggak salah, gue nggak nonton sampai selesai. Ada episode ketika dia itu habis lulus SMA kayaknya dia ngebahas disuruh ya udah kalau lo pergi aja ke Busan untuk kerja pabrik atau enggak sekolah kejuruan atau apa gitu pabrik kan. Ya waktu zaman itu mungkin di background setting waktunya waktu itu kan mungkin di tahun 60-an dan lain-lain ya kalau nggak salah ya. Ya itu lagi industrinya lagi naik-naiknya kan. Makanya lo disuruh kerja di pabrik gitu-gitu. Nah itu adalah kaitan korelasinya di situ. Nah balik lagi juga ke Indonesia, kenapa Indonesia tuh nggak itu kan tadi? Iya, padahal kan kalau misalnya sama kan? Kita punya cebol-cebol. Iya. Kita punya industri-industri, perkapalan juga ada, industri pabrik banyak. Nah kenapa itu nggak bisa? Mungkin di awal yang sama, di tahun yang sama, 50 itu mungkin kita sama lah sama Korea. Tapi seiring berjalannya waktu, 60 lain-lain, kebijakan yang diambil oleh pemerintah di Indonesia itu agak berbeda. Kayak misal dulu 60 kan kita fokusnya karena banyak masa pemberontakan lah dulu. Setelah merdeka tuh banyak pemberontakan gitu. Jadi fokusnya adalah menyatukan wilayah dulu gitu. Ada juga masa di mana
kita lebih pentingin ya untuk bikin hal-hal yang secara ekonomi nggak berdampak banyak tapi secara simbolik aja gitu supaya kita memperlihatkan ke dunia lain, ke negara-negara lain gitu kalau kita ini tuh negaranya udah bisa bikin kayak gini, bisa maju kayak gini. Tapi sebenarnya kan secara hal ekonomi atau dampaknya nggak sesignifikan itu. Kayak misal kita bikin apa namanya Ganevo untuk saingan sama apa Olimpiade gitu-gitu. Wah, gue nggak tahu itu apaan. Olimpiade saingan buat ngalahin Olimpiade tapi cuma negara-negara yang berkembang atau apa gitu. Nah itu cuma 3 kali doang dilakuin tuh. Dan ya kita bangun-bangun proyek-proyek patung atau mercusuar yang lain gitu yang sebenarnya tidak terlalu ini ya. Bukannya ya itu bukan menyalahkan atau apa ya, maksudnya beda dengan Korea tadi, dia lebih fokus ke membangun industri gitu. Kalau kita mungkin waktu itu fokus untuk menstabilkan nasional dulu dan kita gimana caranya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu ada gitu, eksis dengan cara-caranya sendiri. Dan lain hal lagi juga kita kayaknya nggak terlalu ini hal urgensinya tadi kayak Korea Utara dia takut diserang. Nah, kita kan udah merdeka cukup aman gitu lah. Sisanya lagi dia punya nggak punya sumber daya alam dan Indonesia punya sumber daya alam nih. Itu paradoks sebenarnya. Paradoks di itu tuh ada paradox of plenty gitu. Jadi kayak sebenarnya negara yang berlimpah itu sumber daya alam itu malah secara pembangunan, secara ekonomi, secara demokrasi itu lebih rendah. Itu ya karena kita lebih mengunggulkan sumber daya alam kita karena kita punya cadangan minyak kan di tahun 1970 sampai 80 itu ya kita nggak bisa menggerakkan industri kita karena mata uang kita kuat dan emang pendapatan nasional itu berdasarkan itu sumber daya minyak itu tadi. Nah makanya itulah menjauhkan Indonesia faktor-faktornya kenapa kita nggak bisa semaju Korea Selatan gitu. Nah, jadi kenapa Indonesia itu saat ini tidak semaju Korea Selatan? Karena dari awal pendekatan antara Korea Selatan dan Indonesia itu untuk mengembangkan negaranya masing-masing itu tuh beda gitu. Kayak Korea Selatan tuh fokus ke pengembangan industri segala macam karena ingin lebih kuat dibandingkan yang saat itu terjadi perang saudara dengan Korea Utara. Nah, sedangkan kalau Indonesia kan sudah merdeka dan lebih fokusnya untuk persatuan, pengenalan negaranya keluar gitu-gitu. Jadi pengembangan industrinya lebih terlambat. Menurut kalian, apakah ada hal yang sebenarnya tuh bisa kita lakuin untuk kita bisa sama seperti Korea Selatan jadi lebih maju? Atau saya bisa menjadi seperti Jisoo, dia bisa menjadi seperti siapa itu? G-Dragon. Ya, komen. Oke, komen apa aja deh. Atau mau komenin tentang pendapat Mas ini juga boleh banget. Gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.